Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryati Asni akan menjelaskan sedikit tentang logika Fuzzy. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita membahas sejarah singkat logika Fuzzy serta pengertiannya. Nah, logika Fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Teori ini banyak diterapkan di berbagai bidang, di antaranya merepresentasikan pikiran manusia ke dalam suatu sistem. Nah, selanjutnya logika Fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Pengertian ini adalah menurut Kusumadewi tahun 2004. Selanjutnya, komponen Fuzzy. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem Fuzzy, itu menurut Kusumadewi tahun 2003, yaitu yang pertama ada variabel Fuzzy, dan yang kedua ada himpunan Fuzzy. Variabel Fuzzy yaitu variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem Fuzzy. Nah, contoh variabel Fuzzy yaitu umur, temperatur, dan permintaan. Selanjutnya ada himpunan Fuzzy, yaitu suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel Fuzzy. Selanjutnya kita membahas fungsi keanggotaan atau membership function. Fungsi keanggotaan merupakan suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, disebut juga dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai dengan 1. Ada beberapa fungsi keanggotaan yang digunakan dalam teori himpunan Fuzzy adalah yang pertama ada representasi linear. Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada representasi kurva segitiga. Pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis linear di mana nilai domain di antara A dan B atau di antara B dan C seperti pada gambar di samping. Selanjutnya ada representasi kurva trapesium. Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1, seperti pada gambar di samping. Dan yang terakhir ada representasi kurva S. Kurva S atau sigmoid ada dua jenis, yaitu kurva pertumbuhan dan penyusutan yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan secara tidak linear. Kurva S untuk pertumbuhan akan bergerak dari sisi paling kiri atau nilai keanggotaannya sama dengan 0 ke sisi paling kanan atau nilai keanggotaannya sama dengan 1. Fungsi keanggotaannya akan tertumpu pada 50% nilai keanggotaannya yang sering disebut dengan titik infleksi. Nah, kalau representasi kurva S bisa dilihat dari gambar di samping. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang logika Fuzzy. Kurang lebihnya mohon maaf dan thank you for watching.